Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Haryati Isnaini dengan NIM 2462123 dari Prodi Akuntansi Politeknik Bina Madani. Yang terhormat Ibu Neng Asiah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di dalam video ini saya akan membahas beberapa materi yang telah Ibu berikan. Di antaranya yaitu apa itu Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer. Lalu yang kedua yaitu siklus produksi dan sistem buku besar. Yang ketiga ada pelaporan dan pengendalian dalam sistem informasi akuntansi. Yang keempat ada tren dan isu terkini. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi sistem informasi akuntansi. Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama yaitu tentang definisi Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan dengan bantuan teknologi komputer. Sistem ini mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, basis data, serta sumber daya manusia untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat dan tepat waktu. Dengan sistem informasi akuntansi berbasis komputer, proses pencatatan transaksi menjadi lebih cepat, mengurangi kesalahan manual, serta meningkatkan efisiensi dan keandalan laporan keuangan. Contoh penerapannya adalah penggunaan software akuntansi seperti Accurate, Mayop, Zahir, SAP, atau Oracle yang banyak digunakan oleh perusahaan. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas siklus produksi dan sistem buku besar. Yang pertama ada tahapan siklus produksi, di mana siklus produksi merupakan rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Tahapannya meliputi perencanaan produksi, yaitu penentuan jumlah dan jadwal produksi. Yang kedua ada pengadaan bahan baku, yaitu pembelian bahan yang dibutuhkan untuk produksi. Yang ketiga ada proses produksi, yaitu pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, yang terakhir yaitu ada penyimpanan dan distribusi barang jadi. Lalu di sini kita akan membahas sistem buku besarnya. Sistem buku besar merupakan komponen utama dalam sistem informasi akuntansi yang merangkum seluruh transaksi keuangan dari berbagai siklus, termasuk siklus produksi. Semua biaya produksi seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang telah dicatat sebelumnya akan diposting secara otomatis ke akun-akun buku besar. Dengan sistem berbasis komputer, pencatatan menjadi lebih akurat dan terintegrasi sehingga perusahaan dapat memantau total biaya produksi secara tepat dan real time. Selain sebagai alat pencatatan, sistem buku besar juga berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan dan pengendalian internal. Data dalam buku besar digunakan sebagai dasar penyusun laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas secara cepat dan konsisten. Nah, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pengendalian seperti audit trail dan pembatasan akses pengguna, sehingga membantu mencegah kesalahan dan kecurangan serta meningkatkan keadaan informasi keuangan perusahaan. Lalu di slide selanjutnya yaitu kita membahas diagram alur siklus produksi dalam sistem informasi akuntansi. Nah, kalau tadi kan sistemnya, bagaimana sistemnya, dan sekarang kita akan lihat bagaimana alur siklus produksinya. Yang pertama yaitu ada
perencanaan produksi. Mula-mula kita rencanakan dulu apa yang mau diproduksi. Lalu yang kedua, permintaan bahan baku. Tahap yang ketiga yaitu pengeluaran bahan baku dari gudang. Tahap yang keempat yaitu proses produksinya, di mana ada bahan baku, tenaga kerjanya, dan overhead-nya. Lalu setelah itu ke pencatatan biaya produksi. Setelah pencatatan selesai, barulah barang dalam proses, lalu menjadi barang jadi, dan dicatat ke pencatatan sistem buku besar. Nah, setelah itu baru dibuatkan laporan biaya produksi dan laporan keuangan. Nah, setiap tahapan dalam siklus produksi dicatat secara otomatis oleh sistem informasi akuntansi. Data biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead akan mengalir ke sistem buku besar atau general ledger, sehingga memudahkan penyusunan laporan biaya produksi dan laporan keuangan. Baik, di slide selanjutnya kita akan membahas pelaporan dan pengendalian dalam sistem informasi akuntansi. Dalam sistem informasi akuntansi, pelaporan keuangan dilakukan secara otomatis berdasarkan data transaksi yang telah diinput. Sistem ini menghasilkan laporan seperti laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan biaya produksi. Selain pelaporan, sistem informasi juga mendukung pengendalian internal, antara lain meliputi pemisahan tugas seperti otorisasi, pencatatan, dan penyampaian aset. Lalu, pengguna password dan hak akses pengguna. Yang ketiga ada audit trail untuk menelusuri transaksi, dan yang terakhir ada validasi dan verifikasi data secara otomatis. Pengendalian ini bertujuan mencegah kesalahan, kecurangan, dan penyalahgunaan data. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tren dan isu terkini dalam sistem informasi akuntansi. Perkembangan teknologi membawa berbagai tren baru dalam sistem informasi akuntansi seperti otomatisasi proses akuntansi, penggunaan cloud computing, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa disebut dengan AI. Nah, sistem berbasis cloud memungkinkan data diakses kapan saja dan di mana saja. Sementara AI membantu analisis data dan pendeteksian transaksi tidak wajar. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan isu keamanan data, risiko kebocoran data, dan serangan siber menjadi tantangan utama bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan sistem keamanan seperti enkripsi data, backup rutin, dan pengendalian akses untuk melindungi informasi keuangan yang bersifat rahasia. Nah, setelah sampai kita di pembahasan evaluasi sistem informasi akuntansi. Evaluasi sistem informasi akuntansi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem yang digunakan. Metode evaluasi dapat digunakan melalui audit sistem informasi, analisis kinerja sistem, serta penilaian kepuasan pengguna. Indikator yang digunakan antara lain yaitu keakuratan data. Apakah laporan yang dihasilkan bebas dari kesalahan? Nah, lalu ada ketepatan waktu. Apakah informasi tersedia sesuai kebutuhan manajemen? Setelah itu ada efisiensi biaya, yaitu perbandingan antara manfaat dan sistem biaya yang dikeluarkan. Lalu ada keamanan sistem, yaitu kemampuan melindungi data dari akses tidak sah. Nah, selanjutnya ada kepuasan pengguna, nah kemudahan pelanggan di kemudahan penggunaan sistem oleh pengguna. Sebagai contoh, perusahaan dapat membandingkan waktu penyusunan laporan keuangan sebelum dan sesudah menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Jika sistem mampu mempercepat proses, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kualitas laporan, maka sistem tersebut dinilai efektif dan efisien. Pada slide ini, saya akan menjelaskan satu contoh studi kasus tentang alur sistem penjualan secara tunai dalam sistem informasi akuntansi. Nah, di dalam flowchart ini terdapat beberapa bagian yang berkaitan dengan sistem penjualan secara tunai, yaitu diantaranya pembeli, bagian pelayanan, bagian gudang,
bagian penjualan, bagian kasir, dan bagian pencatatan. Berikut saya jelaskan alur sistem penjualan secara tunainya. Pada slide yang di samping ditampilkan contoh studi kasus alur sistem penjualan secara tunai dalam sistem informasi akuntansi. Proses dimulai ketika pembeli datang ke toko dan menyampaikan barang yang ingin dibeli kepada bagian pelayanan. Bagian pelayanan kemudian mencatat jenis dan jumlah barang pada formulir permintaan serta mengecek ketersediaan stok ke bagian gudang. Apabila stok tidak tersedia, bagian pelayanan akan memberikan informasi kepada pembeli. Namun, jika stok tersedia, bagian gudang menerima formulir permintaan, mengecek kondisi fisik barang, mengambil barang sesuai permintaan, serta mencatat pengeluaran barang pada kartu stok atau sistem persediaan. Selanjutnya, barang diserahkan ke bagian penjualan untuk dibuatkan nota penjualan tunai. Bagian penjualan menjelaskan total harga kepada pembeli dan mengarahkan pembeli ke kasir untuk melakukan pembayaran. Salinan nota penjualan kemudian diserahkan kepada kasir sebagai dasar penerimaan pembayaran. Pada bagian kasir, kasir menerima nota penjualan, menerima pembayaran tunai dari pembeli, menghitung dan mencocokkan uang dengan nota, lalu memberikan struk pembayaran kepada pembeli. Nota penjualan selanjutnya diarsipkan dan diserahkan ke bagian akuntansi. Tahap akhir dilakukan oleh bagian pencatatan akuntansi, yaitu mencatat transaksi penjualan tunai ke jurnal dan mengupdate laporan penjualan harian. Setelah pembayaran selesai, barang diserahkan kepada pembeli beserta struk dan nota, sehingga proses penjualan tunai dinyatakan selesai. Mungkin berikut sekilas contoh yang telah saya berikan, yang setelah saya jelaskan dalam alur sistem penjualan secara tunai di sistem informasi akuntansi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kata-kata dan materi yang kurang lengkap. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.